seperti itu. Nah, untuk melihat analisis hubungan antar variabel kuantitatif, itu kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita melihat atau menganalisis pola data antar variabelnya. Jadi kita mau lihat polanya. Polanya itu apakah polanya positif atau negatif? Apakah saling searah atau berlawanan arah? Nah, itu polanya. Kemudian dari polanya itu kita juga perlu mengukur kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Kita perlu tahu seberapa besar sih kuatnya, seberapa lemah sih dia hubungannya gitu. Kalau memang dia berhubungan yang tidak terlalu berhubungan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa memodelkan hubungan antar variabel ya. Kita akan memodelkan hubungan antar variabel. Nah, kalau menurut pengertian statistik, jadi kalau yang disebut sebagai korelasi itu ya ketergantungan atau keterikatan baik ada sebab maupun tidak. Jadi ada sebab akibat maupun tidak antara dua variabel random atau variabel acak ya. Ya korelasi itu ketergantungan atau keterkaitan antar dua variabel acak baik ada sebab akibat maupun tidak ya. Itu kalau secara statistik. Jadi ada hubungan keterkaitan itu antar dua variabel random. Nah, ada beberapa contoh ya. Kalau yang ini kan awal-awal dari penemuan korelasi ya, mungkin contohnya adalah ini, mungkin ada diteliti antara bentuk tubuh orang tua dengan anaknya. Terus kemudian juga ada permintaan pada barang yang terbatas dengan harga dari barang tersebut. Jadi ketika barang itu langka itu, kemudian juga permintaannya tinggi, nah itu harganya akan sangat dipengaruhi oleh permintaan itu. Barangnya langka itu. Jadi kayak seperti kemarin itu masker, ya kan? Masker itu kan waktu awal-awal COVID itu kan mahal sekali dan susah dicari itu. Nah, akhirnya makin lama makin turun. Kenapa? Sekarang barangnya sudah banyak, permintaan juga sudah menurun, nggak seperti awal-awal gitu ya. Nah, itu ada hubungannya, ada korelasinya. Nah, korelasi dalam arti luas itu adalah keterikatan secara statistik walaupun penggunaan umum lebih sering merujuk pada seberapa dekat dua variabel mempunyai hubungan linear satu sama lain. Jadi di dalam penggunaannya itu korelasi itu merujuk ya hubungan atau hubungan antara variabel atau kedekatan dari dua variabel secara linear ya, secara linear. Itu dalam arti luas. Kemudian juga korelasi berguna karena dapat menunjukkan hubungan yang dapat diperkirakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun demikian, secara umum korelasi tidak cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan kausal sebab akibat. Yaitu korelasi tidak selalu dapat menyimpulkan suatu penyebab. Jadi ya, korelasi itu hanya menunjukkan bahwa ini A dengan B itu berhubungan, terkait. Nah, tetapi dia tidak selalu bisa menyimpulkan hubungan kausal sebab akibat. Jadi dia tidak cukup untuk bisa menyimpulkan si pertumbuhan ekonomi disebabkan dipengaruhi oleh pengangguran atau pengangguran yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dipengaruhi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian atau sebaliknya. Nah, itu tidak cukup kalau hanya menggunakan korelasi. Jadi korelasi hanya bisa melihat apakah ada hubungan atau tidak. Nah, untuk bisa menunjukkan hubungan sebab akibat bagaimana? Ya kita tetap harus merujuk pada teori. Teorinya seperti apa gitu. Seperti tadi teori ekonomi, ada hukum permintaan ya, hukum permintaan. Jadi harga itu dipengaruhi oleh permintaan. Oh, berarti si harga itu akan dipengaruhi oleh permintaan sehingga yang menjadi sebab adalah permintaan, yang menjadi akibat ada harga. Ya, itu bisa kita tentukan setelah kita melihat teori atau mungkin juga penelitian terdahulu, ya, penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang sudah meneliti terkait dengan hal itu. Nah, kemudian ada diagram pencar.
Ya, diagram pencar ini digunakan untuk menetapkan arah hubungan antar variabel, atau kita juga mau melihat secara visual. Jadi secara cepat, ada nggak sih hubungan variabel A dengan variabel B, variabel X dengan variabel Y, ada nggak sih gitu secara cepat, dan kita juga bisa melihat arah hubungannya. Tetapi besarnya itu kita belum bisa dapatkan, ya. Beberapa catatan terkait dengan diagram pencar scatter plot. Diagram pencar scatter digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel secara visual untuk mendeskripsikan data, ya. Paling tidak ada 2 data, ya. Kan di sini ada di data yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y. Kemudian diagram pencar tidak dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antar 2 variabel tanpa adanya teori atau penelitian terdahulu yang menjadi dasar, ya. Itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya diagram pencar, termasuk korelasi gitu kan. Korelasi juga hanya cukup melihat apakah ada hubungan atau tidak, tetapi tidak bisa menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, ya, kecuali dilandasi dengan teori maupun penelitian yang terdahulu. Kemudian biasanya digunakan untuk memperkuat bukti adanya hubungan sebab akibat antar 2 variabel dari sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Jadi kalau ada sebuah teori ataupun penelitian sebelumnya, itu juga mungkin teori tersebut atau penelitian tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kita, daerah kita yang akan kita teliti. Bisa jadi. Jadi kita bisa buktikan bahwa apakah kondisi di daerah kita itu kondisinya sesuai dengan teori atau tidak. Atau mungkin di daerah kita itu dengan penelitian sebelumnya itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga itu juga bisa berbeda dengan yang penelitian sebelumnya. Nah, itu bisa digunakan untuk memperkuat bukti, kan itu maksudnya untuk memperkuat bukti, ya, untuk membandingkan apakah dia memang sesuai dengan teori atau tidak gitu. Nah, kemudian digunakan sebagai salah satu dasar penentuan model hubungan antar 2 variabel, ya. Dia dalam bentuk plot titik-titik, ya. Bentuknya itu plot titik-titik XY sebanyak N observasi. Jadi kalau kita mempunyai 100 data, pasangan data antara X dengan Y, maka titiknya ada 100, ya. Yang nanti akan dipetakan pada sumbu X horizontal itu adalah variabel X-nya atau data X-nya, data pertamanya, dan sumbu Y, variabel Y atau data keduanya, vertikal. Nah, pola dan arah dari plotting tersebut secara visual dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan dan juga seberapa kuat hubungan antar 2 variabel kuantitatif. Kita hanya bisa melihat kuat atau tidak, lemah atau tidak gitu, ya. Tetapi nilainya berapa itu nggak bisa. Nah, tidak selalu plotting titik-titik tersebut X dan Y itu menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang nyata antara X dan Y. Jadi kadang-kadang juga tidak menunjukkan hubungan yang nyata. Nah, itu nanti ya mungkin memang tidak ada hubungan seperti itu. Seberapa kuat korelasi hubungan antara X dan Y ditentukan oleh besaran koefisien korelasi. Jadi kalau kita mau melihat ukurannya, ukuran nilainya, nilai kekuatannya, itu menggunakan koefisien korelasi. Tetapi kalau hanya secara global, apakah dia kuat atau lemah, itu kita bisa menggunakan diagram pencar tadi, scatter plotnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, seperti inilah diagram pencar scatter plot. Jadi dia pasti ada dua sumbu. Jadi kita dua sumbu ini merepresentasikan 2 variabel yang akan kita teliti. Misalkan variabelnya di sini adalah variabel Y dan variabel X, ya. Korelasinya positif perfect gitu kan. Setiap kenaikan X itu juga diikuti oleh kenaikan Y. Itu positif. Linear itu garis lurus. Nah, kemudian yang kedua ini, nah ini setiap kenaikan X, ya, itu diikuti oleh penurunan Y. Nah, berarti dia adalah negative correlation atau berlawanan arah, ya. Kemudian ini ada yang low degree of positive correlation. Nah, ini kalau dibuat garis linearnya itu kan seperti ini. Nah, dia makanya disebut sebagai low degree atau lemah, ya. Positif korelasi tapi yang lemah, ya.
Kemudian ada yang negatif correlation yang lemah seperti ini. Nah, ini yang positif correlation tapi kuat. Karena kenapa? Karena dia mendekati di garis ini, di garis liniernya tersebut. Ya, lebih relatif mendekati dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau yang untuk yang ini, yang terakhir dua ini tidak ada korelasi secara linier, ya, tidak ada hubungan secara linier. Karena ini kalau digambarkan begini, tapi nanti kalau dihitung nilainya juga kecil itu. Ini bisa macam-macam, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini kan? Kalau bulat gitu kan? Kalau dibuat garis linearnya. Ini juga mungkin bisa begini, kalau dibuat dipaksakan garis linear, atau mungkin juga begini gitu kan? Untuk membuat garis linear dari grafik tersebut. Tapi itu makanya ini mengindikasikan bahwa ini tidak ada korelasi. Karena tidak bisa membentuk garis linear yang satu. Oke, sekarang masuk pada korelasi. Ini contohnya ya tadi ya, permintaan semakin tinggi permintaan, misalkan di sini semakin naik harganya gitu kan. Kalau untuk barang yang langka. Kemudian yang ini juga mungkin pertumbuhan ekonomi dengan misalkan kemiskinan. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dia akan menurunkan kemiskinan. Misalkan seperti itu. Nanti kalian akan coba untuk apa namanya? Tugasnya nanti akan saya berikan terkait dengan ini ya. Menentukan arah hubungan dan juga menghitung koefisiennya juga nanti interpretasinya. Oke, sekarang masuk pada koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu merupakan ukuran kuantitatif dari tingkat korelasi untuk beberapa tipe korelasi, menyatakan hubungan secara statistik antara dua variabel. Ya, beberapa koefisien korelasi yang ada, ya, beberapa koefisien korelasi yang ada dengan definisi dan karakteristik dan kegunaan masing-masing. Jadi banyak sebetulnya koefisien korelasi, tapi kita nanti hanya membahas dua koefisien variasi yang tadi disebutkan. Nah, sebagai alat analisis, koefisien korelasi memiliki masalah tertentu, ya, termasuk gangguan karena pencilan dan kemungkinan salah menafsirkan untuk menyimpulkan hubungan kausal sebab akibat antara variabel yang dianalisis, ya. Ya itu sebetulnya bukan masalah sih, tetapi memang keterbatasan, ya, keterbatasan. Bukan masalah, tetapi keterbatasan. Kemudian nilai koefisien korelasi itu berada pada interval -1 sampai dengan 1, positif 1. Positif 1 menunjukkan tingkat tertinggi hubungan yang searah. Searah itu ya naik, sama-sama naik itu kan, yang positif. Jika nilai kedua variabel bergerak pada arah yang sama, itu tadi positif 1. Kalau X dan Y itu misalkan X dan Y itu meningkat terus, sama-sama meningkat, atau sama-sama menurun. Jadi kalaupun sama-sama menurun, itu positif, ya. Tidak harus meningkat dengan meningkat, tetapi bisa juga menurun dengan menurun. Nah, kalau -1 itu menunjukkan tingkatan tertinggi hubungan berlawanan arah. Jadi jika kedua variabel bergerak pada arah yang berlawanan, misalkan X meningkat, kemudian yang Y menurun, atau Y yang meningkat, X yang menurun. Nah, itu berarti nanti koefisien korelasinya tandanya adalah negatif. Kalau negatif 1, berarti dia yang paling tinggi, artinya dia linear, benar-benar linear. Nah, tipe koefisien korelasi kita bahas itu ada dua, yang pertama itu Pearson dan Spearman rank, ya. Ini dua-duanya digunakan untuk tipe data yang kontinu, ya, dan interval. Tapi untuk Spearman rank ini bisa digunakan untuk yang ordinal, ya, untuk yang ordinal. Nanti akan kita lihat. Nah, untuk yang koefisien korelasi Pearson itu sebetulnya simbolnya itu ya macam-macam ya, tetapi umumnya yang digunakan itu R, atau R kecil, R besar, atau persen R itu. Itu mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Dikenal dan digunakan
secara dan sering digunakan tanpa kualifikasi lanjut tentang kegunaan dan persyaratannya. Merujuk pada person product moment correlation coefficient. Itu untuk yang person. Nah, bedanya apa dengan yang Spearman? Yang Spearman ini rank correlation merupakan ukuran tentang hubungan antara rankingnya dari dua variabel atau ranking dari variabel yang sama. Jadi yang dilihat di dalam Spearman rank ini adalah rankingnya, tapi kalau yang person adalah nilainya, ya nilainya, angkanya. Kalau Spearman rank, ranking dari angka-angka tersebut. Jadi angka-angka tersebut dibuat rankingnya terlebih dahulu kalau memang dia datanya kontinu atau data rasio, ya data rasio. Kemudian Spearman rank itu mengukur bagaimana hubungan antara dua variabel yang digambarkan mengikuti fungsi monotonik. Monotonik itu ya apakah dia selalu naik atau selalu turun, monoton asal katanya. Jadi untuk koefisien korelasi person itu mengukur tingkat keterkaitan, ya dependence kalau dalam bahasa Inggrisnya, antara dua nilai kuantitas yang paling dikenal adalah person product moment correlation coefficient, ya bisa disingkat dengan koefisien korelasi umum. Umumnya itu yang person correlation itu ya kita sebut sebagai koefisien korelasi, ya yang umum, secara umum disebut sebagai itu. Kemudian notasinya ini R X Y. Ini kalau dua variabel X dengan Y itu ya. Atau menggunakan tanda row yang sebelah ini. Ini row bacanya. Jadi dia mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif X dan Y. Ya, kalau nilainya positif ya berarti dia arahnya adalah positif, searah. Kalau negatif berarti berlawanan arah itu. Jadi rumusnya itu adalah pembagian antara kovarian antara dua variabel dengan perkalian standar deviasi dari masing-masing variabel. Ya, dibagi. Jadi kovarian dibagi dengan perkalian standar deviasi masing-masing variabel. Nah, seperti ini kalau mau dilihat rumusnya. Jadi misalkan kita mempunyai sampel atau datanya adalah N, ya, kita mempunyai N data dari variabel X dan Y, ya, variabel X dan Y, ada dua variabel yang dinotasikan dengan XI dan YI. Untuk I dari 1 sampai dengan N, berarti XI itu adalah nilai-nilai dari variabel X, mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke N. YI adalah nilai-nilai dari variabel Y yang mulai dari sampel pertama sampai dengan sampel ke N. Nah, kita dapat menghitung varian. Varian itu adalah momen kedua ya. Momen kedua itu X1, XI dikurangi dengan X bar dipangkatkan 2. Yang dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 1 per N-1. Itu varian. Untuk X ya. Kalau varian untuk Y, ya ini YI dikurangi dengan Y bar dipangkatkan 2, ya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N-1. Varian ini kemarin adalah ukuran apa? Hana Raihanatul? Ayo Hana, ukuran apa? Variasi itu ukuran apa? Ya temannya mungkin bisa bantu. Dispersi, Pak. Ya, ukuran dispersi ya. Ukuran dispersi itu ukuran penyebaran. Bagaimana data-data itu menyebar. Semakin besar nilainya, berarti data itu semakin menyebar jauh daripada rata-ratanya. Tetapi kalau semakin kecil, maka datanya semakin mengelompok pada rata-ratanya. Ya, kalau variannya besar, berarti dia lebih cenderung heterogen, ya kan? Kalau variannya kecil, lebih cenderung homogen, ya. Ini untuk varian. Jadi untuk variabel X dicari variannya, variabel Y juga dicari variannya. Nah, ukuran penyebaran, ukuran dispersi. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan dari dua variabel tersebut yaitu yang disebut sebagai kovarian. Kovarian itu
ya gabungan antara variabel X dan variabel Y. Namun masing-masing tidak dikuadratkan tapi dikalikan. Ini adalah kovarian. Ya, kovarian itu sudah menghitung hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi bukan dikuadratkan, tetapi X1 min X bar dikalikan dengan yang Y1 dikurangi Y bar. Ini data pertama, kalau berjalan dari 1 sampai N ya, berarti untuk pasangan data ya. Untuk pasangan data, apakah pasangan data yang pertama, untuk I sama dengan 1, dari X dan dari Y, dipasangkan dengan Y. Terus kemudian berjalan, untuk pasangan data yang kedua, dari X2 dan Y2. Pasangan data yang ketiga, X3 dan Y3, dan seterusnya. Kemudian ini dihitung menjadi dijumlahkan dan dibagi dengan N-1 itu yang disebut sebagai kovarian XY. Ya, kovarian XY. Jadi gampang untuk mengingat. Kalau varian kan ya X saja, varian X atau varian Y. Nah kalau kovarian itu dari dua variabel. Nah dari dua variabel di dalamnya ini dipecah. Nah koefisien persen itu dihitung dari kovarian XY di atas ini, yang di atas. Ya, kovarian dari XY itu dibagi dengan akar standar deviasi kan akar varian. Akar standar deviasi X dikalikan dengan standar deviasi Y. Jadi varian X dan akar varian X dikalikan dengan akar varian Y. Nah, ini kalau kita turunkan rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ringkas dalam bentuk seperti ini. Bentuk ini memudahkan kita kalau misalkan menjumlahkan. Jadi kita nggak perlu mencari satu-satu perkalian ini. Tapi sama saja sih sebetulnya. Sama saja kalau kita menggunakan Excel seperti kemarin. Kalau menggunakan Excel, mau menggunakan rumus yang atas, mau menggunakan rumus yang bawah, sama. Karena ini sebetulnya ada penurunan rumusnya sehingga didapatkan seperti ini. Dipecah, kemudian diturunkan seperti ini jadinya. Sama, nanti hasilnya akan sama. Nah, kemudian kita interpretasi. Bagaimana menginterpretasikan koefisien korelasi persen. Nah, untuk nilai koefisien korelasi persen, ketika dia nilainya antara 0 sampai dengan 0,49 atau di bawah 0,5, itu ada hubungan lemah. Bukan 0 ya, 0 tidak termasuk. Kalau 0 pasti tidak ada hubungan kan? Kalau dia nilainya 0, tidak ada hubungan. Tetapi yang nilainya 0 itu sangat jarang sekali. Kalau kita hitung nanti pasti paling tidak 0, berapa gitu. Nah itu berarti lemah. Sampai batasnya adalah 0,5. Sebelum kurang dari 0,5. Yaitu itu lemah. Kurang dari 0,49 ya. Ya sebetulnya 0,5 deh ini. Kurang dari 0,5. Jadi ini harusnya ada sama dengannya. Nah, kemudian batasnya dari 0,5 sampai dengan 0,79 atau 0, di bawah 0,8 itu hubungannya sedang, ya. Hubungannya sedang. Ini harus ada sama dengannya sebetulnya. Nah, kalau dia di antara 0,8 sampai dengan 1, maka dia hubungannya kuat, ya. Kuat. Kalau 1 ya sempurna gitu. Itu untuk interpretasinya. Nah, ini untuk menggunakan tanda mutlak karena ini hanya untuk melihat apakah dia lemah, sedang atau kuat. Nah, kalau dia nanti negatif berarti tandanya berlawanan arah. Jadi ketika dia misalkan negatif 0,3 berarti hubungannya adalah berlawanan arah dan lemah, ya. Negatif ya kalau ada negatifnya. Kalau positif nilainya berarti hubungannya searah dan apakah lemah kalau nilainya 0,3 misalkan seperti itu. Jadi ketika kalau nilainya positif 1 itu sempurna, kalau negatif 1 itu ya berlawanan arah sempurna. Kemudian jika dia 0 itu tidak berkorelasi, sama sekali tidak berkorelasi ya. X dan Y independen. Maka ketika dia
koefisien korelasinya sama dengan 0, tapi tidak berlaku sebaliknya karena R hanya mendeteksi hubungan linier antar X dan Y. Ya. Kalau X dan Y itu independen itu masing-masing berdiri sendiri, itu nilainya itu sama dengan 0. Ya. Atau tidak ada hubungan gitu kan, tidak ada hubungan. Tetapi itu tidak berlaku sebaliknya karena R hanya mendeteksi hubungan linear antar X dan Y. Ya. Tidak berlaku ketika R-nya tidak sama dengan 0, ya belum tentu gitu kan, belum tentu antara X dan Y itu independen atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat koefisien korelasi persen berdasarkan dengan dibandingkan dengan scatter plotnya, maka kita bisa lihat nih nilainya yang positif 1 ini. Positif 1 ya lurus gitu kan. Nggak ada yang keluar dari garis. Negatif 1 lurus, linear, nggak ada yang keluar dari garis. Kalau dia keluar dari garis, ada yang keluar dari garis, pasti nanti 0,99 atau 0,98 gitu. Artinya tinggi tetapi tidak sempurna. Nah, seperti ini juga ini tinggi, positif, keluar dari garis, tapi keluarnya tidak begitu jauh, makanya nilainya masih cukup tinggi. Ya, masuk dalam kategori kuat ya, 0,8 kan di atas 0,8. Ini juga kuat, tapi dia menurun ya. Nah, ini kecil sekali tapi masih positif. Positif 0,8. Mungkin begini dia gambarkan. Ya. Kemudian ini nggak ada, kalau ini 0 itu. Seperti ini. Untuk yang F. Itu kalau kita lihat secara visual, nilainya segitu, visualnya seperti apa menggunakan diagram pencar. Jadi kadang-kadang kita juga mau melihat dengan diagram pencar itu kan keuntungannya cepat gitu. Kita bisa melihat secara cepat. Oh, ada hubungan. Oh, tidak. Misalkan kita punya 10 variabel yang akan kita teliti. Variabel A, B, C sampai dengan J misalkan. Nah, variabel A dengan B bagaimana? A dengan C bagaimana? A dengan D bagaimana? A dengan E bagaimana? Dan B dengan C dan bagaimana? Banyak kan? Nah, untuk melihat secara cepat kita bisa membuat plotnya itu. Nah, plotnya dengan plot begini, oh kalau plot begini ya sekitaran positif. Kalau yang seperti ini ya sekitaran positif 0,8 lah gitu. Nah, kalau yang ini pasti negatif, sekitaran negatif berarti hubungannya negatif dia. Satunya naik, satunya turun. Kuat gitu kan. Kita bisa melihat secara cepat kalau menggunakan diagram pencar, scatter plot. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau positif berarti naik, satunya naik, yang satunya juga naik. Kalau negatif berarti satunya naik, satunya turun. Nah, ini juga ada beberapa contoh secara visual dengan nilai koefisien korelasinya kalau digambarkan dengan menggunakan diagram pencar seperti ini. Ya, ini nilainya sangat tinggi negatifnya karena memang dia mendekati di garis itu kan, tidak terlalu jauh. Nah, kalau dia semuanya ada di garis pasti dia sempurna. Pasti itu. Nah, ini juga beberapa contoh. Nah, justru kalau yang seperti ini malah tidak ada ya. Ini lurus ini nggak ada. Karena berapapun nilai X, kalau ini kan berapapun nilai X, Y-nya tetap gitu kan. Berapapun nilai X-nya, Y-nya ya itu aja. Itu kan. Kalau garis begini, yang ini. Yang ini. Nah, nggak ada hubungan malahan. Oke. Ini untuk beberapa gambaran ketika datanya kita buat plotnya seperti ini. Nah, angka-angkanya untuk korelasi persen ya seperti ini. Kenapa? Karena korelasi persen itu melihat linier. Jadi jangan lupa nanti kalau mendefinisikan korelasi itu adalah hubungan linier ya, harus ada liniernya. Jangan hanya cuma menggambarkan hubungan ya keterkaitan, tetapi dia secara linier. Itu kata kunci yang utama ketika kita membahas tentang korelasi. Ini juga contoh menggunakan data. Coba kalau perhatikan datanya X dan Y. Ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini nanti akan nilainya akan 1. Ini juga begini kalau kita balik. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Tidak dibalik sih, maksudnya kelipatan. Ya.
semua sama, maka dia akan nilainya juga positif 1. Nah, ini yang dibalik, ya. Akan hasilnya seperti ini, sama saja itu. Nilainya juga minus 1, ya. Walaupun yang sini adalah Y-nya 6, 5, terus yang di sini 12, 10, 8. Ini kan sebetulnya hanya masalah gradiennya, kemiringannya yang berbeda. Kok ini sama bentuknya? Ya, karena di sini skalanya berbeda dengan yang ada di sini. Kalau kita buat skala yang sama, pasti ini nanti bentuknya akan ini naik kan? Berarti nanti bentuknya akan lebih begini, ya. Kalau misalkan kita buat skalanya sama, bentuknya berbeda pasti. Ini kan bentuknya sama karena kita menggunakan skala yang berbeda. Ini untuk correlation yang negatif, ya. Contoh untuk penghitungannya ya, misalkan X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, ya. Ada persentase kenaikan dan persentase kenaikan biaya iklan dan persentase kenaikan hasil penjualan. Nah, kalau kita mau melihat apakah ada hubungan atau ada korelasi antara kenaikan biaya iklan dengan kenaikan hasil penjualan, ya kita hitung dengan menggunakan rumus tadi. Ya, kovarian yang di atas ini dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing variabel. Standar deviasi itu adalah akar dari varian. Nah, ini kalau kita plotkan dengan menggunakan diagram pencar antara kenaikan dari biaya iklan dan kenaikan penjualan, maka kita hasilkan seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, kita udah tahu bahwa ini nanti akan hubungannya positif dan kuat, ya, secara sekilas. Jadi diagram pencar itu keuntungannya apa? Ya kita bisa melihat secara visual secara cepat gitu. Tapi tidak bisa menentukan nilainya. Nah, kalau kita hitung nilainya, koefisien korelasinya, ya kita tinggal hitung kovarian dibagi dengan akar dari varian masing-masing. Sehingga diperoleh nilainya 0,99. Nah, kalau nilainya 0,99 berarti hubungan antara interpretasinya adalah hubungan antara kenaikan biaya iklan dengan kenaikan hasil penjualan sangat kuat dan positif atau searah, ya, sangat kuat dan searah positif. Itu harus, jadi ketika kita menginterpretasikan nanti ada 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan polanya, apakah positif atau negatif, searah atau berlawanan arah. Yang kedua adalah ukurannya, apakah kuat, lemah atau sedang. Ya, kalau menginterpretasikan suatu korelasi. Jangan hanya salah satu. Oh, ini sangat kuat. Sangat kuat apa gitu kan? Positif atau negatif, itu harus disampaikan. Nah, kemudian juga kita bisa membandingkan ada 2 orang juri ya yang menilai 8 murid. Ya, ada 8 murid dinilai oleh 2 orang juri. Nah, kita mau melihat apakah ada kemiripan antara kedua juri tersebut dalam memberikan penilaian untuk 8 murid tersebut, ya. Kita kasih ininya. Nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Sama aja kok fungsi kita bikin plotnya, kemudian kita juga bisa hitung menggunakan varian dan kovarian tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk pada korelasi Rank-Sperman. Ayo gantian kalian yang bicara. Masih gampang ya. Yang penting kalian itu memahami konsep korelasi bahwa itu hubungan linier dan tidak bisa digunakan untuk sebab akibat. Terus kemudian kalau menginterpretasikan yaitu tadi dengan melihat hubungannya, polanya, apakah positif negatif dan juga seberapa kuat, apakah kuat, lemah atau sedang. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk korelasi Rank-Sperman ya. Namanya juga rank, ada ranking ya, di situ ada ranking. Kalau notasinya sebetulnya hampir sama sih menggunakan row. Ada juga yang menggunakan R dikasih rank. Jadi sebetulnya notasi ini nanti tergantung kita mendefinisikan di depan. Ya kalau misalkan R rank adalah korelasi Rank-Sperman, ya itu nanti akan kita gunakan seterusnya. Tapi umumnya notasinya adalah semua korelasi itu umumnya menggunakan R dan row.
Ya, dia adalah ukuran non parametrik dari korelasi rank. Jadi keterkaitan secara statistik antar ranking dari dua variabel. Jadi mengkaji seberapa baik hubungan antara dua variabel yang digambarkan menurut fungsi monotonik. Bisa digunakan untuk variabel kontinu dan ordinal diskrit. Ya, selain variabel kontinu, dia juga bisa digunakan ordinal juga. Data ordinal. Data ordinal itu data yang apa, Maulana? Maulana Pandu? Ya, Pak. Ya, data ordinal itu data yang seperti apa? Data yang tidak memiliki nilai. Ordinal. Urutannya Oh, kemarin oh, apa? Urutan dari data dulu aja. Pertama, urutan, tingkatan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi. Yang tidak ada tingkatan dan tidak ada, misalkan data laki-laki perempuan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu termasuk data apa? Kita tidak bisa data membandingkan. nominal. Ya, oke. Setelah nominal, Ordinal. nah ordinal berarti ada tingkatannya, ya kan? Berarti ordinal itu apa? Ordinal data Yang sudah ada tingkatannya, tetapi antar tingkatan itu tidak memberikan arti, jarak, urut, ya kan? Pak. Gimana? Ordinal data yang urut yang sudah teratur. Ya, ada urutannya. Contohnya apa? Ordinal. Ranking mungkin. Ya, ranking apa? Ranking nilai. Ranking ranking di kelas gitu kan, ranking Iya. 1, 2, 3 atau mungkin juga apa namanya? ABCD itu kan penilaian dengan menggunakan ABCD. Tapi ABCD itu sebetulnya interval ya. Kalau yang ordinal itu kelas 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu untuk data ordinal. Setelah data ordinal ada data apa? Data interval. Ya, setelah interval. Rasio. Ya, ya rasio itu ya sebetulnya yang disebut sebagai data kontinu. Ya. Nah, kemudian jadi kalau dengan menggunakan koefisien rank Spearman ini, kita bisa kalau data kita berbentuk ordinal, nah itu bisa juga kita gunakan ya. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya menghitung rankingnya. Kalaupun kita menggunakan data kontinu, nanti data kontinu akan dibuat rankingnya ya. Dari ranking-ranking itu nanti yang akan dilihat hubungannya ya. Jadi sebetulnya juga sama dengan korelasi person. Ya, tapi ini adalah nilai ranknya dari dua variabel, ya. Sama-sama mengkaji hubungan linearnya, tetapi dari ranknya, rankingnya. Nah, kalau kita lihat nanti gambarnya semakin jelas. Kita lihat dulu ini konsepnya dulu. Korelasi Spearman mengkaji hubungan monotonik, apakah linear atau tidak antara dua variabel. Jika tidak terdapat nilai data berulang, ya, jika tidak ada nilai data berulang, korelasi Spearman akan sempurna sama dengan 1 atau minus 1, positif 1 atau negatif 1. Ketika tiap variabel merupakan fungsi monoton yang sempurna bagi yang lain. Jadi, kalau tadi itu kenaikannya harus sama, kalau untuk yang persen tadi, 1 naik 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu nggak boleh kalau 6, 8. Yang lain kenaikannya cuma 1, 6, 8. 7, 10. 8, 12. Nah, itu berarti kenaikannya tidak sama. Kalau untuk Spearman, itu dilihat ranking dari kenaikan tersebut. Itu malah tidak masalah. Jadi jaraknya tidak dipermasalahkan. Karena dia hanya dilihat berdasarkan fungsi monoton dari apakah dia sempurna atau tidak. Kalau dia sama-sama naik-naik, itu berarti monoton sempurna. Turun-turun
monoton, sempurna, turun gitu kan. Tetapi dia tidak melihat kenaikan dan penurunannya untuk di setiap nilai. Hanya melihat apakah dia kalau satunya naik, atau satunya turun atau tidak gitu. Itu untuk yang sempurna. Jadi secara intuitif korelasi Spearman antara dua variabel akan tinggi ketika observasi mempunyai rank yang sama. Rank dari observasi pada posisi yang relatif sama dari setiap variabel. Ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk korelasi rank Spearman akan rendah ketika rank dari dua variabel berbeda serta nilai minus negatif 1 itu ketika rank dari dua variabel memiliki posisi memang berlawanan ya. Kalau negatif pasti berlawanan rankingnya. Kalau negatif 1 berarti dia sempurna ya. Berlawanan sempurna. Artinya satu naik, satu pasti turun. Satu naik lagi, satunya pasti turun lagi. Satu naik lagi, naik turun lagi gitu. Itu sempurna. Koefisien korelasi Spearman didefinisikan sebagai koefisien korelasi persen antara ranking dari dua variabel. Jadi dia akan sama dengan korelasi persen, tetapi dia rankingnya kalau dibuat ranking. Jadi korelasi rank Spearman digunakan bila variabel X dan Y merupakan variabel berbentuk peringkat ranking, di mana data dari variabel tersebut berskala ordinal. Ya, berskala ordinal. Umumnya kita gunakan rank Spearman itu untuk data yang berskala ordinal ranking. Tetapi ketika kita data berskala rasio, ya bisa juga digunakan gitu. Tetapi prosesnya nanti akan dibuat ranking dulu. Nah, kita lihat ya nanti bentuk rumusnya, penghitungannya seperti apa. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi koefisien rank Spearman itu didefinisikan 1 dikurangi dengan 6 sigma DI. DI itu adalah DI kuadrat ya, selisih nilai ranking dari pasangan ke I. Ranking dari pasangan ke I. Jadi nanti kita buat rankingnya terlebih dahulu. Dibagi dengan N itu banyaknya pasangan atau banyaknya data. Ya, dikalikan dengan N kuadrat minus 1. Seperti apa sih penghitungannya? Nah, misalkan kita melihat yang tadi, contoh yang tadi, dalam menilai kecakapan murid, ya, kecakapan murid, 8 murid, ada 2 orang juri ya, untuk menilai 8 murid. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kemiripan kedua orang juri tersebut dalam memberikan nilai? Nah, kita buat rankingnya dulu, ya, kita buat rankingnya. Kalau ini sudah dalam bentuk ranking kan, penilaian ini sudah dalam bentuk ranking. Artinya rankingnya sudah mulai dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah tidak ada yang sama. Ranking sudah semua dalam bentuk ranking. Dia menilai itu dalam bentuk ranking. Si juri pertama memberikan ranking pertama untuk yang B. Memberikan dia ranking kedua nilainya untuk yang A. Ranking ketiga untuk yang C, ranking keempat untuk yang E, dan seterusnya. Juri kedua memberikan ranking pertama itu untuk yang A. Kemudian ranking keduanya untuk yang B. Kebalikan kan dengan juri pertama. Juri kedua itu memberikan ranking pertamanya untuk yang A, ranking keduanya untuk yang B. Kemudian ranking ketiganya untuk yang H, dan seterusnya. Nah, apakah pemberian penilaian dua juri ini bagaimanakah kemiripannya atau bagaimana hubungannya? Nah, ini kita hitung menggunakan rank Spearman karena dia sudah dalam bentuk ranking. Tetapi kalau ini dalam bentuk angka, ya misalkan di sini ada si juri A ini, si juri pertama itu memberikan B, juri pertama, bentar agak susah. Itu ini nilainya adalah 99 misalkan. Terus kemudian yang dia memberikan nilai yang si A 97 misalkan. Kemudian yang si C 95. Yang di E urut ya, dia urutkan pokoknya 91 misalkan. Yang D 90. Nah, ini dari awal ini kita buat ranking dulu seperti ini di atas. Jadi ranking yang pertama mana? Nah, seperti itu. Ini adalah sudah dalam bentuk ranking. Misalkan datanya ini sudah dalam bentuk ranking. Nah, bagaimana kita menghitung untuk rank Spearman-nya? Karena sudah dalam bentuk ranking, kita tinggal proses.
Nah, kita cari selisih antar ranking yang diberikan, ya selisihnya. 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 2, minus 1. 3 kurangi 4, minus 1. Selisihnya ranking. Oh, ini sama-sama diberikan. Untuk yang D sama-sama rankingnya 5, makanya 0. Untuk yang E beda. Yang juri pertama memberikan ranking 4, ini 7. Sehingga selisihnya minus 3. Seterusnya. Ya. Kemudian dari ranking perbedaan ranking tersebut, pemberian ranking tersebut dikuadratkan. Kuadratkan nilainya. Nah, setelah dikuadratkan, dijumlahkan. Ini kan jumlahnya. Ini jumlahnya. Nah, setelah dijumlahkan, ya ini rumusnya, dikalikan 6 dibagi dengan N, N-nya adalah 8, dalam kurung dikalikan dengan N kuadratnya kan berarti 64 dikurangi 1, 1 kurang ini. Nah, nilainya adalah 0,69. Jadi, kesimpulannya adalah pemberian nilai dari juri pertama dan kedua itu menunjukkan adanya hubungan positif, ya, dan yang cukup erat atau sedang, di bawah 80 kan, cukup erat antara kedua juri dalam memberikan ranking kepada 8 murid tersebut, ya. Ini hasilnya. Gampang kan cara menghitungnya. Nah, tapi di sini ada konversi gitu kan dari nilai menuju ke ranking. Nah, kalau ini kan sudah dalam bentuk ranking nih. Nah, kalau misalkan nilainya seperti ini, nah, ketika dia memberikan nilai seperti ini dari 0 sampai 100 penilaiannya, maka kita bisa menggunakan rank Spearman untuk menghitungnya dan juga menggunakan korelasi persen, ya. Kalau menggunakan korelasi persen, ya tinggal masukkan aja. Kita hitung kovariannya dan kita hitung standar deviasi masing-masing, kemudian kita hitung. Nah, itu menggunakan persen langsung. Tapi kalau menggunakan rank Spearman, kita harus buat rankingnya terlebih dahulu. Nah, ini. Misalkan dari juri pertama, kita rubah. Yang ranking pertama siapa? Nah, ranking pertama adalah yang 35 dari yang terendah. Ini bisa seperti ini. Bisa juga yang tertinggi yang diberikan 1. Yang penting arah untuk juri pertama dan kedua itu sama. Ya. Yang penting arahnya sama. Misalkan rank ini adalah rank grade ya, grade. Kalau grade ya mungkin kalau yang kecil kasih nilai 1 lah, yang besar bisa kita nilai yang 10 gitu kan. Itu kalau grade. Tetapi kalau ranking, mungkin ranking tertinggi adalah ranking yang 1, ya boleh aja. Tetapi yang penting antara juri pertama dan juri kedua itu sama. Jangan yang satunya menggunakan ranking, yang satunya menggunakan grade. Nah, itu nanti akan nggak konsisten. Ya, karena nanti akan menghasilkan D dan kuadrat yang sama ketika kita balik. Apakah itu yang nilai tertinggi kita berikan ranking 1, tapi yang penting yang di keduanya konsisten gitu. Keduanya konsisten. Itu akan memberikan nilai yang sama dengan ketika kita memberikan ranking yang tertinggi itu dengan nilai ranking yang terbesar. Akan sama saja nanti untuk nilai D dan D kuadratnya. Kalau nggak percaya coba saja ya. Nah, untuk nilai koefisien korelasi persennya itu adalah 0,837. Nih, ini menggunakan data aslinya ya. Ini data aslinya. Ini data yang juri pertama, ini data yang juri kedua, yang sebelah kiri, yang untuk sumbu Y-nya. Yang untuk sumbu X-nya juri pertama. Nah, kalau untuk rankingnya, ini sudah dibuat ranking nih. Jadi 0 sampai 2 0 sampai 10 1 ini sebetulnya ya. 1 sampai 10 ini juga 1 sampai 10 ya datanya. Setelah dibuat ranking dibuat garisnya. Nah, ternyata nilainya ya hampir sama. Karena kalau kita lihat plotnya kan seperti ini. Hasilnya hampir sama, hanya berbeda sedikit. Satunya 0,837, yang untuk Spearman-nya 0,854. Nah, misalkan ya, misalkan ada satu titik yang dianggap pencilan. Pencilan itu nilainya itu berbeda dari yang lainnya, ya, cukup berbeda dengan yang lainnya. Nah, seperti ini misalkan.
outlier ya, ada outliernya di sini. D ini merupakan outlier. Nah, kalau kita buat koefisien persen ya, ini nanti akan menarik gitu. Jadi kalau nggak ada ini kan paling garisnya begini ya. Ya, karena ada ini garisnya itu berubah. Mungkin agak geser ke atas gitu kan. Nah, ini nilainya nanti kalau kita hitung nilai koefisien persennya itu 0,791. Cukup berbeda dengan yang hasil korelasi Rank-Sperman. Karena kalau korelasi Rank-Sperman ini kita tidak lihat pencilannya tersebut, tetapi kita lihat rankingnya, tidak lihat nilainya, tapi dilihat rankingnya. Rankingnya dia adalah ranking pertama gitu kan. Sama-sama diberikan untuk juri yang ke-1 dan kedua. Dia ranking pertama, dia posisinya ada di sini. Karena dia dilihat rankingnya. Nah, makanya kalau kita, ini nilainya 1 ya. Kalau kita gambarkan untuk korelasi rank Sperman-nya, ya dia lebih terarah gitu. Sehingga lebih mendekati garis linear tersebut. Sehingga nilainya lebih besar, yaitu 0,854 dibandingkan tadi. Sehingga korelasi persen itu nanti sensitif dengan outlier atau pencilan. Nah, kalau misalkan terdapat nilai yang sama ketika kita mau mengkonversi ya dari nilai menuju ke ranking, contohnya ini, si juri 1 itu memberikan nilai yang sama untuk E dan G ya. Padahal si juri 2 itu tidak memberikan nilai yang sama untuk F, E dan G. Nah, oleh karena itu ini kita harus kalau kita konversinya bukan ke 2 dan 3 ya. Kalau ini kan sebenarnya menempati 2 dan 3 ya. Di sini kan tetap nanti totalnya harus 10, jadi dia menempati 2 dan 3. Nah, tapi kan kita tidak bisa memberikan ranking yang berbeda untuk nilai yang sama ya. Tidak bisa memberikan ranking yang berbeda 2 dan 3 itu untuk nilai yang sama untuk juri pertama ini ya. Oleh karena itu ini disesuaikan. Ya, menyesuaikannya ya tinggal dijumlahkan dibagi dengan 2. Ya, kalau nilai yang sama. Atau ya di antaranya itu, di antara 2 dan 3, yaitu 2,5. Dua-duanya dikasih 2,5 ya. Supaya apa ya? Supaya nanti dia terbandingkan dengan yang juri 2. Nah, kalau ini kita berikan misalkan ini 2, ini juga 2. Nanti ranking keempatnya ini jadi 3, ranking kelimanya jadi 4. Nanti total ranking di juri pertama kan cuma sampai 9. Ranking di juri kedua 10. Kan berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, oleh karena itu solusinya adalah tetap memberikan ranking sampai dengan 10, tetapi untuk ranking yang sama dibagi 2 ya. Untuk yang nilai yang sama rankingnya dibagi 2. Itu untuk menghitung korelasi rank Sperman. Nah, misalkan seperti ini. Ya, kalau yang nilainya seperti tadi, maka itu akan dibagi 2. Nah, selisihnya ya bagaimana ya? Selisihnya nanti dihitung aja. Ini selisihnya. Ini selisihnya juga. Jadi ketika ada beberapa ranking yang sama, maka koefisien korelasi rank Sperman itu bisa tidak sama dengan koefisien korelasi yang dihitung berdasarkan persen. Nah, kalau misalkan gambarnya seperti ini, ya, ini perbandingan antara korelasi persen dan Sperman. Kalau gambarnya seperti ini, maka untuk persen correlation itu positif, ya, positif dan cukup tinggi, tetapi tidak sempurna. Nah, karena digambarkannya seperti ini nanti. Ya, mungkin seperti ini. Atau sebentar, karena datanya banyak yang begini, mungkin begini. Nah, itu. Nah, nilainya 0,88. Tetapi kalau berdasarkan korelasi Sperman, nah Sperman ini kan dia tidak melihat apa namanya? Kita buat secara ranking ya. Ranking. Di rank yang data pertama ini lebih rendah daripada yang data kedua. Data kedua lebih tinggi kan? Naik. Sama-sama naik untuk variabel X dan variabel Y. Ini juga naik yang data ketiga. X-nya naik walaupun sedikit, Y-nya naik walaupun agak banyak. Nah, ini juga begitu naik. Yang X naik, Y naik. Ini juga X naik, Y naik, naik terus. Nah, ini yang disebut sebagai monoton. Nah, walaupun
tingkat kenaikannya berbeda. Ya, kalau di sini naiknya sedikit-sedikit untuk X-nya. Kalau di sini untuk kenaikan X-nya cukup cepat. Ini juga cukup untuk kenaikan Y-nya cukup cepat dibandingkan X. Kalau yang di sini kenaikan kenaikan Y cukup cepat dibandingkan kenaikan X ya. X-nya naik sedikit tapi Y-nya naik banyak. Sama dengan di sini juga begitu. X-nya naik sedikit, Y-nya naik banyak. Kalau di sini landai ini kenaikan Y yang sedikit, X-nya yang semakin banyak ya. Itu walaupun kenaikannya berbeda tingkatannya, lajunya, tetapi sama-sama naik terus. Nah, itu tetap untuk spermannya akan memberikan nilai 1 karena itu disebut sebagai kenaikan yang fungsi monoton ya, monoton sama-sama naik gitu. Korelasi rank sperman bernilai 1 ketika dua variabel yang dibandingkan berhubungan berkorelasi secara monoton. Ya, itu tadi yang saya jelaskan. Meskipun hubungannya tidak linier. Ini berarti, tetapi kalau secara ranking linier, ya, secara ranking linier. Secara nilai tidak linier, tetapi rankingnya linier. Nah, ini berarti bahwa semua titik data dengan nilai X yang lebih besar dari nilai titik data X lainnya akan memiliki nilai Y yang lebih besar juga. Ya, namun ini tidak memberikan korelasi persen yang sempurna, yaitu tadi karena tidak dalam bentuk linear. Kalau persen kan langsung datanya. Kalau sperman rankingnya. Nah, ini untuk perbandingan yang lain, datanya bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini ya untuk sperman dengan persen hampir sama nilainya. Lemah gitu kan. Tapi hampir sama, hubungannya ada positif ya, tapi lemah. Jadi ketika data berdistribusi yang elips, segini bentuknya elips, dan tidak ada pencilan yang menonjol, korelasi rank sperman dan persen itu memberikan nilai yang hampir sama. Nah, tetapi ketika ada yang pencilan seperti ini, di daerah sini ada pencilannya, maka nilai dari sperman dan persen itu cukup berbeda jauh. Ya, kenapa? Ya karena memang kalau dibuat, kalau berdasarkan persen kan berdasarkan nilainya. Ini nanti gambarnya kalau nggak ada pencilannya kan begini. Karena ada pencilan, maka garisnya akan agak miring gini. Nah, sehingga ini lebih jauh daripada titik, daripada garis ini, garis linearnya. Nah, sehingga ini menyebabkan korelasi persennya menjadi kecil dibandingkan dengan sperman. Kalau sperman nanti kan pencilan ini kan dibuat ranking, semua dibuat ranking. Jadi kemungkinan dia akan menuju ke arah sini. Jadi lebih dekat dengan garis linearnya ketika dia dibuat ranking. Jadi korelasi rank sperman kurang sensitif ya terhadap pencilan atau yang persennya lebih sensitif terhadap pencilan. Ya karena korelasi rank tadi hanya menggunakan rankingnya saja, dilihat dari rankingnya, tapi tidak dilihat dari nilainya, ya, tidak dihitung dari nilainya. Nah nanti setelah korelasi kita akan belajar regresi. Jadi apabila dua variabel sudah diketahui mempunyai hubungan, ya korelasi yang kuat dengan melihat nilai koefisien korelasinya, maka keterangan nilai dari variabel yang satu dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel yang lain. Ya, itu nanti digunakan dengan menggunakan metode regresi. Kalau kita sudah bicara terkait dengan meramalkan atau memperkirakan nilai variabel yang lain. Kalau kita udah tahu nih hubungannya kuat. Nah, kalau udah kuat, kita bisa meramalkan satunya dengan satunya. Seperti tadi loh. Kalau kita udah lihat hubungannya linear, garis lurus terak gitu kan. X1 Y-nya juga ikuti 1 atau X1 Y-nya 2, X2 Y-nya 4, X3 Y-nya 6. Wah, kita akan bisa meramalkan berikutnya. Ketika X4 pasti Y-nya 8 kan gitu. Karena dia bentuknya adalah linear yang lurus sempurna itu. Nah, itu nanti akan digunakan regresi. Nah, salah satu teknik atau metode untuk memperkirakan atau meramalkan nilai suatu variabel. Ya, nanti ada regresi itu nanti ada variabel dependen dan variabel independen. Ada variabel yang tak bebas dan ada variabel bebasnya. Ya, jadi si mana yang variabel menjadi variabel bebas umumnya itu adalah yang X, yang dependen adalah yang Y. Itu nanti akan digunakan regresi. Oke,
Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya, masih. Yang penting kalian paham tentang konsepnya. Nanti di pertemuan ke-11 mungkin setelah regresi akan ada pembahasan terkait dengan korelasi yang lain. Ada pertanyaan? Ini yang terlalu mudah atau kalian yang ini sudah paham duluan ini? Nggak ada yang nanya. Dua-duanya ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, akan untuk latihannya ya, untuk latihannya saya minta nanti kalian mengambil data BPS ya, data BPS dua variabel. Seperti kemarin di latihan Excel, cara mengambilnya, ambil aja yang ada Excel-nya ya. Ambil apakah data Indonesia per provinsi. Kalau Indonesia per provinsi nanti berarti ada 34 data karena ada 34 provinsi ya. Kalau atau menggunakan provinsi per kabupaten kota. Kalau provinsi per kabupaten kota ya tergantung provinsinya. Misalkan Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Nah, kalau mau mengambil data provinsi, kalau misalkan kalian ingin melihat kondisi di provinsinya, silahkan. Misalkan saya kan tinggalnya, misalkan saya orang Solo, saya mau ngambil Jawa Tengah saja, data Jawa Tengah, boleh. Tetapi Jawa Tengah menurut kabupaten kota nanti datanya. Yang seperti kemarin saya contohkan, secara nasional, karena data kemiskinan itu ada level provinsi dan kabupaten kota di data nasional, di data bps.go.id, maka kemarin kita pilah gitu kan. Nah, tetapi untuk yang kali ini untuk mudahnya kalian kalau ngambil data nasional ya nanti dibagi per provinsi saja sehingga 34 provinsi. Kalau ngambil data provinsi ya silakan pakai dibagi kabupaten kota tergantung provinsinya masing-masing. Dua variabel diambil. Apakah itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi ataukah kemiskinan atau mungkin juga tentang pertanian, boleh juga kan di situ kemarin di situsnya BPS itu kan banyak. Bentar. Nah, saya coba share screen. Mana ya? Nggak mau sembunyi sih. Sungguh saya geser dulu. Oke. Nah, kalau kalian mau ngambil, kemarin kan saya contohkan BPS secara nasional ya, bps.go.id. Kalau mau mengambil misalkan BPS Jawa Timur, ketik aja BPS Jawa Timur. Kalau nggak tahu tempatnya ya, ketik aja BPS Jawa Timur di Google. Nanti akan muncul nih, jatim.bps.go.id. Ini adalah situs dari BPS Jatim. Sama layoutnya dengan BPS Pusat, BPS RI yang kemarin saya contohkan. Jadi yang alamatnya hanya bps.go.id. Kalau ini Jatim. Nah, saya ingin mengambil ya, misalkan tentang ini aja ekonomi dan perdagangan. Saya mau melihat ya hubungan misalkan ekspor impor misalkan. Nah, di sini cari pokoknya yang menurut kabupaten kota. Yang ada menurut kabupaten kota. Kalau ekspor impor nggak ada kayaknya, dia berdasarkan ini. Atau pertanian, tanaman pangan. Mana yang menurut kabupaten? Nah, ini ada menurut kabupaten kota. Nah,
Misalkan saya mau melihat ya jumlah rumah tangga usaha pertanian, ini kan ada nih dari Pacitan dengan sampai dengan Batu, Kota Batu. Ada 38 kabupaten kota. Ambil saja satu variabel ini, kemudian dengan saya ingin membandingkan usaha pertanian, misalkan peternakan dengan peternakan atau yang lebih dekat inilah perkebunan dengan padi, ya produksi ini adalah jumlah rumah tangga ya, jumlah rumah tangga antara apakah ada hubungan antara jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan dengan peternakan ya di Jawa Timur. Nah, maka saya akan mengambil variabel jumlah tanaman pangan ini secara keseluruhan dan jumlah peternakan rumah tangga peternakan. Kemudian kita ini sebagai variabel X, ini variabel Y, kemudian kita hitung korelasinya. Ya, kita buat diagram pencarnya dulu, kita buat scatter plotnya dulu dari dua variabel ini, kemudian setelah itu kita hitung koefisien variasinya mau menggunakan korelasi persen dan menggunakan korelasi rank Spearman, kemudian interpretasikan, ya itu nanti sebagai tugas. Kalau responsi nanti silakan catatan saja dikumpulkan. Yang penting jangan terlambat kalau responsi ya. Karena kalau responsi itu terkait dengan PAAK, jadi bukan kewenangan saya. Jadi itu hanya untuk administrasi ketika untuk absensinya. Jadi kalau kalian responsinya terlambat atau enggak responsi berarti itu nanti dicatat sebagai tidak hadir atau mungkin terlambat itu ya hadirnya. Makanya setelah ini langsung aja responsi dikumpulkan, dikirimkan. Tetapi kalau ini untuk tugasnya nanti akan saya siapkan untuk di Classroom, di Google Classroom-nya. Jadi tugasnya adalah mengambil dua variabel data di situsnya BPS, apakah BPS RI ya bps.go.id atau BPS provinsi ya, BPS provinsi. Terserah. Kalau nanti menggunakan BPS Indonesia ya nanti ininya per provinsi saja supaya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin di contoh Excel kan kita menggunakan kabupaten kota sehingga ada 514. Kalau nanti untuk tugasnya menggunakan provinsi saja kalau menggunakan nasional. Tapi kalau menggunakan data provinsi, maka dibagi per kabupaten kota. Ambil dua variabel, buat diagram pencarnya, scatter plotnya, kemudian hitung relasi persen dan korelasi rank Spearman, kemudian interpretasikan, ya. Oke, itu untuk tugasnya. Jadi ini tugasnya. Buat diagram pencar scatter plot, hitung koefisien korelasinya dua-duanya, persen maupun yang Spearman, kemudian interpretasikan hasilnya. Tapi tidak menggunakan data ini, menggunakan data yang diambil dari BPS. Apakah BPS RI yang nasional per provinsi atau BPS provinsi yang nanti per kabupaten kota. Kalau BPS kabupaten kota boleh juga, silahkan kalau mau. Nanti ambil data yang per kecamatan, ya per kecamatan. Misalkan ambil kabupaten atau kota Solo, nah, nanti dibagi beberapa kecamatan datanya. Nah itu kita lihat antara data yang dipilih X dengan yang Y, apakah bagaimana diagram pencarnya, kemudian nilai koefisiennya. Ya boleh aja bebas memilih variabelnya, tetapi usahakan variabel yang kita indikasikan ada hubungannya. Ya, kita indikasikan. Tidak harus tapi ini kira-kira ada hubungannya. Saya mau lihat hubungannya seperti apa. Apakah saling positif atau negatif. Ya, misalkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan produksi atau industri, ya, industri besar sedang, jumlah industri besar sedang di daerah tersebut. Boleh juga. Tidak hanya
dalam satu kategori ya, kalau di situsnya BPS kan ada ekonomi, ada sosial, ada juga yang lainnya. Itu boleh antar, satunya saya ambil dari sosial, satunya variabelnya dari ekonomi. Boleh juga, karena saya ingin membandingkan antara data ekonomi dengan data sosial. Ada indikasi kalau memang itu saling keterkaitan. Ya silahkan, nggak apa-apa. Tidak harus di dalam satu kelompok data. Ya yang penting kalian tertarik itu terkait dengan data itu. Saya mau melihat gitu ya. Di daerah saya boleh, secara nasional juga boleh. Itu yang menjadi tugas. Ada pertanyaan? Kalian kok diem-diem baik? Atau Oh ya Pak, ini? saya ingin bertanya Pak. Ya silahkan. Kalau untuk diagram pencarnya itu dua-duanya dibikin Pak, yang Sperman sama yang Pearson Pak. Itu Pak. Oh ya, Untuk boleh diagram buat dua-duanya. dua-duanya. Ya, gampang kan bikinnya juga. Tinggal masukkan di ranking dulu, nah, baru nanti dibuat diagram pencar. Diagram pencar bisa nggak bikinnya? Di Excel kan ada itu. Mau ditunjukkan? Boleh, saya tunjukkan. Sama untuk rankingannya Pak, gimana caranya takut salah gitu. Rankingan gitu. Jangan takut salah. Coba saja. Siap. Kalau ngeranking kan itu tadi, kita selama ranking sebentar ya, saya tunjukkan Excel. Kasih contoh lah. Kemarin kan kita baru belajar sampai ini ya, kemencengan dan keruncingan ya untuk Excel-nya ya. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah? Ini kemarin yang kita belajar kemarin ya. Ini aja lah. Ini saya ambil yang provinsi saja, biar sedikit. Provinsi kemarin kode berapa? Kode 1 kan? Nah, ini yang di atas ini kan? Oke, saya ambil persentase kemiskinan 2020 dan 2019. Saya pindahkan di sinilah. Tapi nanti kalian nggak boleh ngambil dua variabel beda tahun ya, nggak boleh ya, jangan ya. Tapi harus variabel yang berbeda ya. Ini kan hanya contoh nih. Ini kan kemiskinan 2020 dengan kemiskinan 2019. Ya, kalian nanti nggak boleh ya menggunakan dua variabel yang sama ya. Cari variabel yang berbeda ya, tapi sama tahunnya. Cari variabel yang berbeda, tapi sama tahunnya. Tahunnya harus sama. Kenapa kok sama? Ketika kita mau menganalisis, misalkan saya ingin melihat apakah ada pengaruh atau ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di tahun 2020. Jangan satunya kemiskinannya 2020, pertumbuhan ekonominya 2019. Kan nggak match, jadi nggak boleh. Jadi yang boleh diambil adalah dua variabel yang berbeda, kemudian tahunnya sama. Harus tahunnya sama dan isiannya juga sama. Apakah itu per provinsi, nama-nama provinsinya, atau per kabupaten kota. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan ini data kemiskinan, yang satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalkan. Oh janganlah. Kalau begitu saya ambil aja pertumbuhan ekonominya yang beneran. Kalau mau ngambil pertumbuhan ekonomi, sebentar, pertumbuhan ekonomi ada di PDRB. Kok Jatim sih, BPS. Ini yang kelihatan Excel ya? Ya Pak. Sekarang yang kelihatan ini kan? BPS juga kelihatan kan? Layar kan? Ya Pak. Oke, Ya, kita kelihatan. ambil misalkan pertumbuhan ekonomi. Saya mau bandingkan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. PDRB menurut lapangan usaha. Kok PDB sih salah. Ambil yang PDRB, bukan PDB. Kalau PDB itu nasional ya.
Produk domestik bruto saja itu nasional. Kita ambil yang regional bruto. Nah, kemudian kita cari yang menurut provinsi, laju pertumbuhan menurut provinsi. Nih, laju pertumbuhan PDRB menurut provinsi. Oke, Aceh sampai dan seterusnya. Tapi adanya 2019, nggak ada yang 2020. Oke, kita ambil aja dulu lah Excel-nya. Nah, ini pertumbuhan, laju pertumbuhan untuk yang 2019 sampai dengan 2017 sampai dengan 2019. Saya ambil yang 2019 sampai dengan Papua. Ctrl C. Saya pindahkan di penduduk miskin, tapi sayang bukan yang 2020, yang saya ambil harusnya yang 2019. Nah, saya taruh di sini ya. Ini bentar. Nah, ini saya paste di sini. Tuh. Oh, yang tadi belum selesai ya. Oh iya. Ini tadi ngopinya kok baru sedikit sih. Di mana tadi saya taruh? Oh, di sini ya. Nah, dah. Oke, saya punya 34 data provinsi ya. Saya ambil salah satu aja, ini saya hapus. Ini adalah kemiskinan 2020, kemiskinan 2019, ini adalah pertumbuhan ekonomi. 2019. Nah, karena data pertumbuhan adalah 2019, maka saya menggunakan kemiskinan yang 2019. Ini saya hapus. Nah, dua variabel ini saya mau bandingkan ya. Ini kok ada hijau-hijaunya, berarti dia dibaca sebagai teks. Kalau dibaca sebagai teks, kita convert dulu menjadi number. Tapi kalau kalian punya sudah dalam bentuk number ya sudah. Nah, sekarang saya mau bikin scatter plot-nya dua ini. Kita lihat dulu data, insert grafik yang scatter plot nih. Nah, ini scatter plot. Ya. Scatter plot. Nah, kok bentuknya begini gitu kan? Kok sangat tidak apa namanya? Kelihatan tidak bagus ya. Nah, sebetulnya kenapa? Karena ada pencilan ini yang sangat besar sekali. Ya. Ini gara-gara pencilan ini, maka bentuk datanya seperti ini. Kalau ini saya hapus, coba kita lihat. Yang ini tidak diikutkan, Papua. Karena dia ini, nilainya pertumbuhannya minus 15. Nah, kalau tidak diikutkan, ini bentuknya. Ya. Kalau nanti pertumbuhan, kalau ada yang menggunakan pertumbuhan, jangan yang menggunakan 2019 ya. Karena di sini ini nanti akan merusak, nanti akan repot. Tapi terserah sih kalian, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ya, nah, contohnya seperti ini. Ini bikin scatter plotnya gampang kan? Nah, nanti kita bisa perkirakan nih, ada hubungan nggak ini? Ya, ada hubungan tapi lemah. Lemah tapi sekitar ya positif atau negatif ini. Kemungkinan ya negatif tapi lemah gitu kan. Silakan. Nah, kemudian untuk membuat rankingnya, ya kita tinggal urutkan. Ini masing-masing diurutkan. Ya. Kalau misalkan rankingnya kita urutkan dulu. Kemudian yang ranking, data ini kita urutkan dulu. Kalau diurutkan jangan hati-hati ya. Ranking. Jadi kita urutkan dulu berdasarkan ini provinsi. Oke. Ketika kita membuat ranking miskin atau ini itu kita langsung aja X saja. Ini biar gampang Y.
Tapi nanti dijelaskan bahwa X itu adalah kemiskinan, Y adalah pertumbuhan ekonomi, harus disebutkan ya. Nah, kalau membuat ranking, kita tinggal urutkan saja. Data, shot, tapi hati-hati, nge-shot itu harus semuanya, jangan hanya X-nya saja. Kalau X-nya saja nanti X-nya berurut, tapi provinsinya tetap Aceh, Sumatera tidak ikut bergeser. Y-nya juga begitu, tidak ikut bergeser. Itu salah. Yang betul adalah semuanya. Kalau nge-shot itu berdasarkan X, ya semuanya terblok. Sehingga semuanya itu ter-shot. Jangan hanya satu. Kalau satu X-nya saja, nanti pasangannya akan bergeser. Dia bukan menjadi pasangannya dia sendiri, gitu kan? Ya, makanya ini harus terblok semua. Misalkan ya, bisa saja kalian melakukan shot seperti ini, hanya misalkan shotnya yang ini saja misalkan. Nah, ini saya shot. Nah, bisa ini hanya misalkan menggunakan ininya saja. Nah, tapi ini salah. Harus kita lakukan yang expand tadi kalau mau shot. Nah, jadi shot itu semuanya. Apa yang di shot? X-nya. Small to large. Oke. Kita tinggal kasihkan ranking 1, 2, dan seterusnya. Tapi kita perlu perhatikan, ada nggak yang kembar? Ya. Ada nggak yang nilainya sama? Kalau ada yang nilainya sama, perlakukan tadi. Dikasih nilai setengahnya. Kalian ingin ngecek ada nggak yang nilainya sama? Kita tinggal blok saja. Insert pivot tabel. New worksheet. Kita lihat apakah ada yang sama atau tidak. Ini adalah yang kayak kemarin. Count. Daripada melototin, ya kita lihat ini. Ada nggak dua? Nggak ada, nilainya satu semua. Berarti tidak ada nilai yang sama. Ya, ini menggunakan pivot tabel ya. Kalau misalkan males melototin satu-satu, ya kalau sedikit sih silakan aja melototin, nggak apa-apa. Kalau misalkan banyak, triknya adalah tadi. Ya, kalau sedikit gini bolehlah dilihat satu-satu. Nah, kemudian sudah jadi ranking untuk X-nya, kita buat untuk shot lagi. Data, shot lagi. Untuk yang Y-nya. Dari kecil ke besar. Ya. Ini adalah ranking 1, 2, dan seterusnya. Arahnya sama ya, ketika kita shot tadi berdasarkan ascending, dari kecil ke besar, yang Y juga begitu, dari kecil ke besar juga. X-nya dari kecil ke besar, artinya nilainya kecil mempunyai ranking yang kecil, nilai yang besar mempunyai ranking besar, maka sama dengan itu, Y-nya juga harus begitu. Nah, kalau sudah begini, kita cek lagi, ini ada nggak nilai yang sama? Plototin kalau mau diplototin, kalau saya nggak mau. Saya pakai ini aja. Ya, kalau melototin kan bisa salah kan? Saya pakai pivot tabel, tapi yang count saja. 1, 1, 1, 1. Oh, ada yang dua nih. 5,66. Jadi ada nilai 5,62. Ya. Berarti kita harus modifikasi untuk rankingnya yang Y, yang 5,66 ini. Nah, ini adalah nilainya 23,5. Ya. Ini juga 23,5. Oke, itu untuk yang ranking Y. Sudah, kita udah punya. Kembalikan kalau mau kembalikan. Sort berdasarkan nomor. Dah, kita punya ranking masing-masing. Kita mau bikin plot scatter plotnya untuk yang ranking. Boleh. Tinggal insert scatter plot. Nah, kalau menggunakan ranking, nah bentuknya seperti ini. Ya, memang tidak terlalu kelihatan ya antara pertumbuhan dengan kemiskinan. Tidak terlalu berpengaruh lah. Tidak terlalu berhubungan kayaknya. Ternyata loh ya. Nah, kalau mau lihat penasaran ya hitung aja sendiri nanti ya. Ini untuk scatter plot untuk yang ranking. Oke. Malah ini sudah dikerjakan ini. Tapi nggak apa-apa. Kalian nanti cari datanya. Bagusnya sih data provinsi kalian masing-masing. Saran saya. Ya. Kemudian ambil kabupaten kotanya untuk datanya. Gunakan supaya ini gara-gara pertumbuhan ekonominya ini yang bikin kacau ini. Mungkin memang karena ada itu kemarin
Ya, terkait dengan outlier kan. Outlier itu bisa ada 3 kemungkinan kan. Apakah memang kondisi khusus dari kejadian khusus di daerah tersebut atau memang kesalahan pengamatan atau kesalahan entry, gitu kan? Kalau memang kondisi khusus, memang di sana ada konflik atau ada apa, kemudian menyebabkan pertumbuhan ikut turun, atau mungkin gara-gara PT Freeport penurunan yang cukup tinggi sehingga dia pertumbuhan ekonominya turun drastis, ya bisa jadi gitu kan. Boleh juga, terserah. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas saya kira, termasuk sudah diberikan contoh pengerjaannya. Apa saya juga ingin bertanya Pak. Ya, Itu tuh yang semakin kecil ranking semakin besar nilainya, semakin kecil ranking semakin kecil nilainya yang sering terapkan gitu. Semakin kecil ranking semakin besar nilainya gitu Pak. yang penting Jadi ranking konsisten. 1 konsisten. Ya, yang penting konsisten. Artinya konsisten adalah ketika nanti yang satu dari kecil ini pasangannya X-nya kecil, maka rankingnya kecil. Y-nya juga begitu. Y kecil, Y-nya juga kecil. Untuk rankingnya juga kecil. Dibuat begitu. Jangan yang satu mentang-mentang ya. Kemarin misalkan gini. Pertumbuhan ekonomi kan semakin tinggi semakin baik. Tetapi tingkat pengangguran semakin tinggi semakin jelek. Ya kan? Akhirnya saya berikan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ranking 1. Ranking itu istilahnya 1 atau ini aja. Ya begitulah. Pertumbuhan ekonomi rankingnya 1 ya. Karena semakin bagus kan, semakin tinggi semakin bagus. Saya kasih ranking 1. Terus yang apa namanya? Pengangguran karena semakin tinggi semakin jelek atau semakin rendah semakin bagus, yang semakin rendah semakin bagus, maka yang rendah saya kasih nilai ranking 1. Ya, mentang-mentang seperti itu. Nah, itu nanti hasilnya akan kan berbeda kan antara pemberian ranking untuk pertumbuhan ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi dari yang nilainya besar itu diberikan ranking 1, tapi untuk yang pengangguran dari yang nilainya kecil diberikan ranking 1. Kalau itu yang saya lakukan, maka hubungannya antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Kenapa? Secara ranking ya, secara ranking, bukan secara nilai. Ya, secara ranking akan positif. Ya karena semakin tinggi pertumbuhan mengurangi pengangguran. Misalkan teorinya kan seperti itu. Teorinya adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah pengangguran. Nah, kalau itu nanti yang saya lakukan seperti tadi, maka dia akan positif. Padahal sebetulnya kalau kita menghitung menggunakan korelasi person itu nanti negatif. Artinya satunya naik, satunya turun kan gitu. Jadi nggak konsisten. Nah, supaya konsisten ya yang penting itu pemberian rankingnya konsisten. Kalau yang X itu tinggi adalah rankingnya rendah, maka di Y juga begitu. Y tinggi, rankingnya juga rendah. Atau sebaliknya, X tinggi, rankingnya tinggi, nggak apa-apa. Y tinggi, rankingnya juga tinggi. Intinya itu, harus konsisten. Oh nanti juga penghitungannya juga sama saja kok ininya. Kan selisih dihitung selisihnya. Selisih ranking. Sama saja, kalian bisa coba dengan menggunakan Excel kan mudah. Coba tak balik gitu. Seperti apa hasilnya. Tapi menggunakan data kalian. Oke, ada pertanyaan lain? Pas? Saya stop screen dulu. Ya, ada pertanyaan nggak? Naswa, ingin bertanya nggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Udah paham ya, gampang. Rahma juga ya? Kalau nggak ada, tugasnya nanti kan Kamis kita belajar regresi ya. Sampai hari Kamis cukup nggak? Kan gampang itu, cuma bikin pakai Excel aja kan cepat sekali kan. Oke, sampai hari Kamis ya, nanti tugasnya saya berikan ya. Selesai ya, bisa selesai ya. Nanti Kamis mungkin ada tugas yang lain terkait dengan regresi. Yang gampang-gampang saja, yang penting kalian coba. Ya, kemarin juga di belajar Excel itu juga sudah
diberikan cara-caranya, bagaimana menghitung rumusnya segala macam ya. Sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sehat selalu untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.